Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vicom Channel. Balik lagi di podcast Meja Bual bareng saya Iskan Tasya. Dan malam ini kita udah kedatangan adik-adik gemes gitu ya, bilangnya. Adik-adik gemes. Ada Okta dan juga ada Kaihan dari SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Selamat malam. Selamat malam Kak. Oke, kita muda ya, hari ini dipanggilnya kakak. Jadi Okta dan Kaihan ini merupakan putra-putri budaya Kepulauan Riau. Oke, nanti kita cerita-cerita tentang putra-putri kebudayaan ini. Sekarang mau nanya dulu, sekarang sekolah di SMK 2 udah kelas berapa? Sekarang kami duduk di kelas 3 SMK. SMK, Iya. Oke, kelas 3 sama ya? Sama. Teman sekelas? Teman sekelas, teman iya. sekelas. Jurusan apa biasanya kalau SMK tuh? Ada jurusan kan ya? Iya, Ada. ada jurusan. Kalau kami kebetulan jurusan Jurusan kuliner. 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 Oh, sekarang kuliner bukan tata boga ya? Iya, Bukan, namanya udah kuliner. ganti. Tapi kalau tata boga sama kuliner tuh beda? Sama. Aja, cuman namanya Iya, aja beda, ganti. beda. Iya. Biasanya kalau sekolah kuliner tuh ngapain sih tiap hari masak gitu di sekolah? Enggak tiap hari. juga, Oh, enggak nggak tiap tiap hari hari. masak dong. Kalau tiap hari tuh udah kayak ibu-ibu di Ibu. rumah ya Iya. tiap hari masak. Jadi biasanya ngapain dong kalau sekolahnya kuliner? Kalau itu kita tetap belajar seperti biasa, ada pelajaran umum. Kalau di sekolah kita itu dibagi, Kak. Jadi seminggu pelajaran umum, seminggu pelajaran jurusan. Jadi seminggu kita fokus kayak belajar bahasa Indonesia, MTK, Oh. agama, kayak sekolah lain juga. Terus yang minggu satunya itu untuk kayak kita praktek-praktek. Iya. Oh, praktek-praktek. Nggak hanya praktik masak aja gitu. Tapi Tapi ada, kalau dia udah masak nih, bagaimana cara kita menyajikannya, kayak restoran service begitu, cara melayani tamu yang benar bagaimana. berarti semuanya udah Iya. include di Ya, situ ya. include seperti hospitality management Hospitality. gitu. Oke. Terus biasanya kalau dari sekolah itu berarti di sekolah kupas bawang gitu ya? Iya. Oh, Pas seru awal. juga. Seru Iya. ya. Terus kalau Kaihan sendiri emang sih sekarang kan banyak ya kita ngeliat tuh yang masak tuh gak cuma perempuan tapi Iya. laki-laki juga. Kalau Betul. Kaihan sendiri apa nih yang bikin tertarik buat masuk ke jurusan kuliner? Dari kecil memang kayak udah sering masak gitu ya, buat ini buat itu. Kemudian ditambah lagi ada film tentang masak, itu Film lebih apa? sekarang ada Hunger. Oh, Terus oke, saya Hunger. ingat yang tahu anime Shokugeki no Soma. Oh, anime kita gak tahu. Oke, Nah, itu terus bikin lebih termotivasi kayak gitu. Karena keren, masak tuh keren gitu. Bukan sekedar masak-memasak gitu, kayak masak rumahan gitu, tidak. Sebenarnya untuk memasak tuh ada seninya sendiri. ada seninya sendiri. Gitu. Sejauh ini yang paling jago tuh masak apa? Lebih ini ya, lebih skillnya lebih bisa ke makanan kontinental, kayak lebih makanan western gitu. Oh, western. Kalau Okta gimana? Iya, sama. Oh, sama. Iya, soalnya kalau pastry bakery kan itu kesabaran tuh harus besar ya. Jadi Iya. kayak kurang sih kalau Kurang sabar ya. Nanti kesabarannya setipis tisu gitu ya. Tisunya Dibagi dua. basah lagi. Oh, ya, dibagi dua lagi. Oh, jadi lebih kalau western itu kenapa dia? Karena di makanan western itu dibanding dengan makanan oriental yang seperti Asia, Lebih simpel. lebih simple di makanan kontinental, lebih simple di makanan western. Cuman kalau di western tuh lebih main teknik ya daripada di makanan oriental Asia begitu. Kalau di Asia kan kayak contohnya Indonesia, bumbu ini masuk, bumbu itu masuk, bumbu ini masuk, hampir semua bumbu yang ada di Indonesia itu masuk ke dalam Iya, satu benar. makanan, betul kan? Kalau di kontinental tidak gitu, karena dia lebih simple tapi bisa mahal begitu makanannya. Oke. Berarti seru juga ya sekolah Iya. itu Iya. ya, kuliner ya. Berarti cita-citanya berarti jadi chef. Kalau kan iya, jadi Iya. chef. Kalau Okta jadi apa? Okta tuh pengen juga jadi chef, cuman lebih ke pengen usaha sih. Pengen Usaha. sambil berwirausaha Iya, ya. sambil berwira- Iyalah sekarang mah apa-apa bisa sambil dijualin ya. Iya, Iya. benar. Terus kalau misalnya selain di sekolah, biasanya sehari-hari itu ikut organisasi juga di sekolah. Iya. Biasanya gitu ya. Iya. Organisasi apa biasanya? Kalau kalian itu di sekolah ada paskib, ada pramuka, itu biasa eskul musik gitu. Macam-macam ya. Ya. Nah, terus ini juga kan udah pada pakai selempang nih. Ya. Kita taunya sebagai putra putri budaya Budaya Kepulauan Kepulauan Riau. Mungkin boleh cerita nih, apa sih sebenarnya putra putri budaya Kepulauan Riau ini sendiri? Ini berarti kan dia dari pusat ya Indonesia gitu ya. Iya. Putra putri budaya Indonesia itu seperti apa? Jadi Putra Putri Budaya Indonesia itu suatu wadah yang mencakup untuk seorang muda-mudi putra-putri Indonesia, anak muda milenial untuk melestarikan budaya,
untuk tetap menjaga kebudayaan yang ada di Oke. Indonesia. Khususnya Kepulauan Riau. Iya, Kepulauan khususnya Riau Kepulauan sih. Riau. Oke. Terus ini audisinya kapan? Di Audisi bulan itu, November. ya. Oh bukan, maksudnya kalian audisi untuk terpilih sebagai perwakilan dari Kepulauan Riau-nya kapan? Oh, kalau untuk itu di daerah kita sendiri tuh Kak belum ada pemilihan daerahnya. Mm-mm. Jadi kami itu terpilih dari pusat, dari yayasannya. Oh berarti Jadi, daftar sendiri gitu daftar ya? Daftar sendiri, Oke. lalu kami Interview, Iya, di diberi jadwal interview. ada jadwal interview. setelah itu beberapa minggu kemudian alhamdulillah hasilnya kami terpilih menjadi putra-putri budaya Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Oke, berarti selain putra-putri budaya ini pasti ada putra-putri kategori lainnya. Kenapa kok milihnya budaya? Budaya karena kayak dari diri sendiri tuh emang tertarik sih Kak, karena kan kayak kita lihat sekarang budaya tuh emang kurang terlihat ya kalau untuk di zaman sekarang, kayak lebih anak-anak tuh lebih ke budaya luar. Jadi tuh kayak kita tuh pengen juga untuk melestarikan, tetap menjaga, karena kan kita anak muda tuh mungkin lebih mudah untuk mengajak teman-teman gitu. Jadi ya tetap mau melestarikan. Untuk melestarikan Kebudayaan, kebudayaan. Kalau iya. dari Kak Ihan sendiri gimana? Sama aja sih, sama kayak Okta gitu, hampir sama aja. Kalau kayak sendiri juga hampir sama, karena begini, sekarang kita kan di era globalisasi, berkembangnya teknologi terutama gadget gitu kan. Jadi kakak tahu anak-anak sekarang, anak-anak TK aja sekarang udah main gadget gitu kan, udah main gadget gitu, karena berbeda dengan anak-anak yang dulu yang mainnya kelereng, mainnya jengket, yeye dan lain-lain. Jadi kayak keseruan-keseruan anak-anak sekarang tuh nggak ada lagi gitu kak, gitu. Oke. Tapi kalau berarti kan itu dari segi permainan. Kalau Iya. menurut kalian berdua sendiri, sebenarnya kebudayaan apa sih yang sangat perlu dilestarikan, khususnya buat ke anak-anak muda? Misalnya tadi kan mainan ya. Iya. Kalau sekarang mungkin anak-anak tuh taunya makannya tuh, apalagi kan sekolahnya kuliner, Iya. taunya tuh makanan-makanan yang kekinian. Mungkin Iya. pada nggak tahu nih, mungkin jangan-jangan ada yang belum pernah makan lakse, gitu kan ya? Itu Iya. makanan-makanan budaya. Nah itu kan dari kuliner. Kalau menurut kalian tuh apa sih budaya yang Kepulauan Riau, khususnya mungkin Tanjung Pinang kali ya, yang harus dilestarikan tuh apa? Sebenarnya kalau di Kepulauan Riau ya Kak, emang kayaknya sih emang ke permainan. Karena kami sendiri pun emang mau memfokuskan kami membawa kebudayaan permainan tradisional. Karena globalisasi ini kan menujunya tuh selalu ke gadget. Jadi kayak lihat pun orang duduk tuh mainnya gadget gitu kan. Kalau jadi tuh kayak pengen ngajak aja gitu, kayak lebih seru-seruan kayak dulu. Kok kadang kan kita kan lihat ini dulu kita mainnya gini ya, sekarang kok nggak ada gitu. Jadi tetap fokusnya ke permainan. Fokusnya ke permainan. Iya, karena kalau untuk yang lain dirasa juga masih terjaga ya. Ya. Oke. Terus berarti memang lebih fokusnya tuh ke permainan. Nah, terus kakak mau nanya ini ya. Mungkin ada teman-teman lain ngerasanya tuh ngapain sih capek-capek jadi duta ini, jadi duta itu, jadi putra ini, menjadi putri itu gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri tuh kenapa sih kok berminat gitu? Berminat karena kami emang pengen Kak, kayak lihat kan yang seperti yang kami bilang tadi, kalau untuk teman-teman sih nggak ada yang gitu ya, teman-teman malahan support. Iya. Karena kan kayak senang ya punya teman yang jadi kayak gini gitu kan, mereka jadinya kayak wah hebat ya kalian gitu. Jadi kayak mungkin mereka sebagai motivasi juga. Oke. Kalau Kak Ihan sendiri gimana? Sama. Khususnya kan biasanya tuh apalagi anak laki-laki ya Iya. gitu. Biasanya kan sukanya tuh main game, Iya. main klay-klay. Enggak ya sekarang nggak main klay-klay ya. Tapi kok Kak Ihan mau gitu? Dari kalian sendiri juga sering main game ya, Oh, emang tetap sering main game juga ya. sering main game. Cuman yang bikin termotivasi itu sama kayak Okta, juga dari kawan-kawan juga mendukung, Support dari teman-teman termasuk ya? support dari teman-teman, orang tua juga mendukung, kemudian juga sebagai personal branding gitu. Oke, ini berarti udah ke depan nih ya mikirnya sampai personal branding. Oke, tadi kan udah cerita dari support teman-temannya. Iya. Selain mendukung seperti itu, support seperti apa lagi yang diberikan oleh teman-temannya?
teman-teman kadang juga kayak bantu untuk masukan gitu kan. Bagusnya kita ngapain ya gitu. Kadang kan kita juga masih bingung ya Kak, namanya kita kan butuh masukan gitu. Terus juga kami kan kadang acara gini-gini ya, itu tuh support juga kadang. Kita kan kebetulan beda ya, jadi Beda. kan kayak Beda apa tuh? maksudnya kan kalau kayak Han nih kayak kita kan kurang ngoleksi baju. Oh, Iya. iya. Pakaian tuh kurang ya. Jadi Teman-temannya yang iya, support. ada bantu. nggak baju couple gitu. Atau kadang kami ada photoshoot gitu kan, jadi kebetulan ada kawan yang bisa foto sebagai fotografer, Oh, jadi iya. bisa bantu juga untuk Iya. fotografer Terus sebagai juga- fotografer kami. Makeup juga itu dari teman. Oh, apalagi kan SMK 2 ada ini ya? Ada kecantikan. Iya. Kecantikan ya. Oh, Iya. sekarang jurusannya namanya apa? Kecantikan Tata kecantikan dan rambut spa. dan spa. Oh, gitu. Oh, berarti dari teman-teman ya. Iya. Lumayan ya, hemat ya. Hemat. Hemat ya, Bun. Oke. Nah, tadi support dari teman. Terus kalau dari sekolah sendiri gimana? Kalau dari sekolah itu memberikan support ya, perizinan untuk kami pergi nanti kan. Terus juga acara-acara kayak gini juga diizinkan. Jadi memudahkan kami untuk keluar dari sekolah gitu. Iya. Bukan keluar dari sekolah. Maksudnya izin. izin dari sekolah gitu. Keluar dari sekolah, kenapa jadi mau keluar sekolah? Oke. Nah, terus support dari misalnya support dari pemerintah atau support yang lain seperti apa? Kalau support yang lain tuh ya pastinya dari orang tua sama orang-orang terdekat kita. Ya seperti teman tadi, kalau orang tua sih Kak mendukung karena kan kegiatan ini kan positif kan. Terus tuh kayak tujuan kita juga baik. Jadi pasti orang tua dukung. Kalau untuk dari pemerintah itu belum ada Kak. Tapi kita udah memberikan Ngajuin proposal. ajuin Oh, proposal. udah diajuin ya? Iya. Udah diajuin. Oh, ya mudah-mudahan dilirik gitu Iya, ya, dilirik. dilihat, dibantu, disupport. Iya. Ini kan buat kreativitas anak Kepri. Iya. Oke. Juga kami kan membawa nama Kepri. Iya, nama Kepri. Terus juga mau nanya. Setelah terpilihnya sebagai sebagai putra putri Udah. budaya Kepulauan Riau ini, tentunya kan nanti ada audisinya. Iya. Bulan November. November. Jadi gimana persiapan menjelang nanti audisinya? Karena kan nanti gongnya ini nanti nih ya bulan Iya. November Iya. gitu. Ini audisinya di mana? Di Audisi, Bengkulu. iya. Oh, di Bengkulu. Oke. Persiapannya seperti apa? Persiapan sekarang ini kami sedang pertama personal branding dulu karena kan memang kami masih baru terjun di dunia pageant ya. Tadi personal branding pasti perlu ya. Iya. Perlu sebagai acuan bagi kami juga nanti di sana. Kemudian sekarang ini kita juga lagi merencanakan beberapa kegiatan ya. Contohnya seperti pertama sosialisasi ke sekolah-sekolah, membuat beberapa program lagi seperti kami mau sosial eksperimen gitu. Contohnya kayak mau tes aja Seberapa Peng- jauh ya, sih seberapa jauh, pengetahuan ya. Masyarakat Kepri itu tentang kebudayaan di sini tuh gimana? daerahnya sendiri Iya. gitu, tempat tinggalnya sendiri. Oh, berarti ntar berupa apa video gitu kan? Iya, Iya. berupa video. Oke. Kalau dari Okta sendiri gimana persiapannya? Kalau Okta juga sama, soalnya itu kan program bersama Kak. Cuman Program Oh, mungkin berarti memang kalian tuh disuruh untuk membuat program gitu ya? enggak juga, Oh, ini enggak juga. inisiatif aja. Inisiatif Oh, sendiri Iya. aja. Terus itu juga kalau itu kita bakal eksplor tempat wisata juga sih. Kayak kami udah punya rencana untuk ke Pulau Penyengat. Karena kan kemarin Penyengat kan juara 1 ya desa wisata. Ya, jadi kami pengen ke Penyengat gitu. Mungkin nanti ke Trikora atau ke Lagoy gitu. Oke. Nah, terus nanti pas audisi di sana itu ya kami sebagai masyarakat Kepulauan Riau ini bisa supportnya dalam bentuk apa? Oh, kalau untuk nanti di sana itu ada nge-vote juga Kak. Oh, ada vote. Ada vote. Oke. Itu vote-nya itu lewat website. Setelah itu juga ada like di Instagram official Putra Putri Putri Budaya. Budaya Indonesia. Oh, berarti udah boleh di follow dari sekarang. Oh, itu Belum. belum di up karena nanti kami fotonya pas di sana itu baru mungkin malamnya itu di post langsung Di vote. di vote. Tanggalnya? Itu belum tahu. Kalau Kita- itu kalau fotonya tuh photoshoot tuh di hari pertama. kedua. Hari kedua. Hari Hari pertama. Oh, di pertama. Iya. Ya, hari pertama. Hari pertama pas kalian audisi itu ya? Iya. Ya. Oh, oke. Oke. Kat. Oke, nah
pasti kan udah punya nih rencana kegiatannya nanti selama di audisi, mungkin boleh cerita-cerita dulu nih ke kami. Oh, boleh. Kalau nanti di sana itu hari pertama itu kan kedatangan, terus kami juga ada photoshoot. Hari pertama tuh langsung photoshoot, terus Ada juga beauty class. Ada beauty iya. class. Ada beauty class. Terus malamnya kita gala dinner. Gala dinner itu kita menggunakan pakaian Etnik daerah masing-masing. iya. Yang kalau disuruh kebetulan disuruhnya pakai baju pengantin ya, Iya. pengantin daerah. Terus juga di hari kedua itu kita ada City city tour. tour. City tour itu kita jalan-jalan di daerah Bengkulu. Terus juga kalau kebetulan bunga rafflesia mekar, itu kita mampir lihat. Gitu. Terus di hari ketiga itu Deep interview. deep interview. Juga ada nanti presentasi ya. Iya, presentasi budaya. Tentang Kepulauan Riau, tentang daerah masing-masing gitu. Terus di hari keempatnya itu hari puncak, grand final. Oh, hari Ya. terakhirnya. Iya, hari terakhirnya, hari keempat, malam puncaknya. Oke, berarti ini udah perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia? Iya, ada juga sih yang belum masuk gitu, masih pemilihan. Oh, masih pemilihan. Iya. Berarti ntar mungkin kedepannya baru semua provinsi gitu Iya. ya. Terus kalian ini katanya peserta paling muda. Peserta paling muda ada juga sih dari daerah Kalimantan ya, Iya. kemarin baru masuk. Kami kan dari gelombang kedua, ini udah gelombang ketiga. Jadi kemarin bilangnya juga masih 17 ya. Iya. Kami juga kebetulan masih 17 tahun. Oke, tapi emang range umurnya dari Dari 18. Oh, 18. Cuman November kami udah 18. Oh ya kebetulan ya. Kebetulan. Bisa gitu ya. Oke. Mudah-mudahan nanti di sana sukses gitu ya semua Amin. urusannya. Terus bisa mengharumkan juga nama Kepulauan Riau. Amin. Dan tentunya jangan lupa tetap belajar gitu ya. Iya, betul. Kita kan sekolah sama ini tetap diimbangi. Iya Betul. benar. Terus gimana bagi waktunya antara ngurusin ini sama urusan sekolah? Ya kita kan udah kalau dari awal ngikut ini berarti udah tahu resikonya tuh, bakalan capek, bakalan ada yang bentrok gitu Ada yang kan. ketinggalan pelajaran. Ada yang Lagi sekarang udah kelas 12. Iya, Iya. benar. Nah, tapi untungnya ya itu sekolah kan tetap mengizinkan. Terus kalau untuk bagi waktu untuk masalah tugas ya kita kan kadang buat ini itu kan pasti sore ya balik Di sekolah. luar jam Iya, sekolah di luar ya, jam nggak sekolah. magang. Iya, sore mungkin sampai ke malam. Itu kan masih kita di malam hari juga masih bisa buat tugas-tugas sekolah gitu. Praktek juga tetap ngikut gitu, tetap jalan karena kita kan ngelakuin ini tetap di luar jam sekolah. Oke, terakhir mungkin boleh harapan kedepannya mungkin minta dukungan dari masyarakat Tanjung Pinang dan juga Kepulauan Riau. Silakan. Untuk harapan kami itu kami membutuhkan support kalian, support masyarakat Kepulauan Riau untuk nge-vote dan nge-like foto kita, terus juga mohon dukungan dan bantuan masyarakat Kepulauan Riau. Itu aja. Terus untuk harapannya juga untuk semoga ada di regenerasi dari kami iya. gitu di tahun 2024 gitu. Oke. Ada putra-putri budaya Indonesia lagi. Selanjutnya gitu. Iya, Selanjutnya. selanjutnya. Oke, makasih banyak waktunya buat Okta dan juga Kaihan. Terima kasih udah sharing-sharing di sini. Kami juga mendoakan tentunya mensupport mudah-mudahan nanti di sana bisa terpilih sebagai putra-putri putra-putri budaya Indonesia. Amin. Amin. Terus jangan lupa tetap Belajar. Oke, pemirsa, itu aja podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.